Ketika krisis kesehatan terjadi, kelompok rentan, khususnya perempuan hamil, menjadi kelompok yang paling terdampak, di mana mereka mengalami kehamilan yang beresiko, lalu ancaman kesehatan dan bahkan kematian ibu hamil. Pada situasi krisis kesehatan, kebutuhan kontrasepsi juga tidak terpenuhi, yang berakibat pada meningkatnya resiko kehamilan yang tidak direncanakan. Situasi lainnya juga mengakibatkan peningkatan kasus kekerasan berbasis gender serta kebutuhan khusus perempuan lainnya yang kerap terabaikan pada situasi ini. Pada saat gempa itu kami banyak sekali hambatannya ya dalam melaksanakan pelayanan. Yang pertama mungkin di akses jalan. Di akses jalan itu kan banyak jalan yang putus ya, jembatan yang putus, rumah-rumah yang ke jalan kayak gitu kan. Itu menjadikan hambatan buat kami melaksanakan pelayanan kesehatan reproduksi. Perasaan saya waktu hamil itu rasanya gimana ya? Bingung. Jangankan buat biaya hamil, buat makan sehari-hari juga, ya susah lah. Pada situasi krisis kesehatan, pelayanan Kespro ini mengacu kepada PPHM Kespro, di mana ini merupakan serangkaian kegiatan prioritas untuk kelompok rentan. Paket pelayanan awal minimum mencakup pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta mencegah meningkatnya kematian ibu dan bayi. PPHM Kespro juga berupaya mencegah penularan IMS dan HIV, kehamilan yang tidak direncanakan, dan turut menyediakan pelayanan kesehatan jiwa serta dukungan psikososial, khususnya bagi remaja. Paket pelayanan awal minimum tentunya di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. Kita berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan dalam memastikan pelayanan Kespro terpenuhi pada saat situasi krisis kesehatan. Inisiatif dari seluruh sektor ini sangat membantu ya, sehingga terselenggara, terbentuknya, terwujudnya layanan kesehatan yang memang tidak sulit kemana-mana. Alhamdulillah pada hari kedua kita itu mendapatkan bantuan tenda Kespro dari Kemenkes, dan kami melakukan kegiatan itu di tenda Kespro, mulai dari pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan bayi balita, kemudian pertolongan persalinan, dan USG pun kami lakukan di sana. Atas dukungan dari Kemenkes dan juga UNFPA, Yayasan Kerti Praja juga memberikan intervensi tambahan pasca krisis kesehatan seperti pemberian bantuan tunai atau cash voucher asisten kepada ibu hamil dan penyintas kekerasan berbasis gender yang terdampak pada situasi krisis kesehatan. Ya, dari bantuan itu sangat melengkapi kebutuhan ibu ya. Alhamdulillah, seperti bantuan uang bisa ibu beli susu, buat ke USG, buat periksa ke bidan. Alhamdulillah membantu, sangat membantu banget. Dari bencana kemarin gitu ya, kita simpulkan gitu, mungkin kita pikirkan juga bahwa memang koordinasi itu penting gitu ya, karena mungkin kita saja puskesmas tidak akan tahu permasalahan di setiap desa itu seperti apa kalau misalkan pihak desanya tidak ada melaporkan ke pihak puskesmas. Kolaborasi yang efektif itu akan sangat baik jika dilakukan dari tahap kesiapsiagaan. Dengan memetakan anggota subklaster Kespro sejak kesiapsiagaan, juga dipetakan sumber daya yang dimiliki, dan juga tentunya sumber daya ini bukan hanya uang ya, tapi kapasitas dan logistik dan juga peranannya pada saat kebencanaan itu dipetakan oleh mitra-mitra yang berkumpul di dalam subklaster kesehatan reproduksi di level kabupaten, kota, provinsi maupun pusat. Dari 2008, UNFPA bersama Kementerian Kesehatan sudah melakukan penguatan kapasitas, orientasi, pelatihan regional basis, melihat relawan cukup tinggi dari mahasiswa dan juga dari berbagai pihak ya. UNFPA menemukan satu strategi adalah pendekatan melalui universitas. Kurikulum FKM itu, Fakultas Kesehatan Masyarakat, diperkuat kesiapannya di dalam topik
paket pelayanan awal minimum kesehatan reproduksi, sehingga mahasiswa maupun dosen itu jika ada bencana suatu daerah tertentu bisa mendampingi dinas kesehatan terkait masuk di dalam anggota subklaster Kespro dan mendampingi untuk penguatan kesiapsiagaan maupun penanganan bencananya. Kemudian kita juga dalam menanggapi ini, kita lakukan pendampingan penyusunan dari rencana kontingensi yang merupakan dokumen yang memang cukup krusial untuk bisa disiapkan. Kita lakukan pendampingan secara langsung. Sebagai contoh mungkin di Sumatera Barat kita juga sudah pernah melakukan pendampingan untuk di Kabupaten Pasaman. Bidan itu kan ada di semua tempat ya. Jadi integrasi kurikulum PPAM ke dalam kurikulum kebidanan itu salah satu yang sedang kami lakukan. Dan harapannya bidan bisa paham termasuk simulasi bencananya sehingga mereka bisa juga menjadi sustain di daerahnya pada saat operasionalkan layanan Kespro situasi bencana. Kemudian untuk mempermudah pada saat pelaksanaan atau pelayanan implementasi PPAM, kita juga menyiapkan terkait dengan kalkulator PPAM untuk mengestimasi bagaimana sasaran kelompok rentan ini bisa kita provide gitu ya, dan melakukan penghitungan secara cepat. Dengan memastikan koordinasi berlangsung dikoordinatori oleh Dinas Kesehatan ya selaku koordinator subklaster Kespro di provinsi dan kabupaten, itu LSM bisa shadowing Dinas Kesehatan juga di dalam memastikan komponen PPAM itu bisa terpenuhi pada saat kesiapsiagaan maupun penanganan bencana.